Assalamualaikum Dax, sesuai lanjutan kali ini gua bakal ngebahas sequel film Alien versus Predator yang pertama. By the way, jangan lupa untuk subscribe biar jadi bahan bakar semangat untuk bikin konten video-video selanjutnya. Let's go. Thanks ya yang udah subs, mantap seluruh. Langsung ke pembahasan. Di suatu hari yang indah dan berseri-seri tahun 1904 tepatnya di Antartika terdapat orang yang seperti sedang panik kebelat menahan buang hajat. Ternyata dia seperti panik dikejar oleh sesuatu dan yang ngejarnya kelihatan seperti mamang predator. Namun padahal masih predator ternyata mau ngeburu alien. Memperlihatkan mamang predator dan alien mau baku hantam. Tapi cerita indah pun keburu tamat. Nah gitu openingnya ya. Kemudian scene lanjut ke 100 tahun kemudian yaitu tahun 2004. Sudah terlihat bahwa di awal-awal ada perusahaan Wayland yang berperan. Ternyata perusahaan Wayland menerima laporan dari satelit mereka. Diinisialir laporan tentang bangunan misterius yang menyerupai piramid di bawah tanah Antartika. Perusahaan mulai mencari orang-orang yang kompeten untuk mencoba bereksplorasi. Setelah mengumpulkan orang-orang, di sini memperlihatkan bahwa Wayland Corporation itu sedang dipimpin oleh Wayland C. Bishop ya. Jadi Wayland Corporation ini emang dipegang sama keturunan Wayland aja, termasuk juga si Wayland yang ada di film Alien Prometheus atau Wayland-Wayland lainnya. Nah, di film ini si Wayland Bishop ingin menjadi orang pertama yang menemukan peradaban kuno gitu. Ngomongnya sih dia ingin mencetak sejarah. Si Alexa emang nggak setuju ya awal-awal, soalnya si Wayland Bishop ini ingin persiapan secara instan, sedangkan persiapan sesungguhnya itu butuh 3 minggu. Oh iya, tim ekspedisi si Wayland itu terdiri dari karyawannya si Wayland sama orang-orang spesialis atau orang-orang rekrutmen di luar yang bukan berada di naungan PT Wayland. Orang-orang spesialisnya bisa arkeolog, bisa juga apapun lah ya. Pokoknya spesialis di bidang ekspedisi. Lanjut scene memperlihatkan pesawat Predator yang seperti mau menuju bumi Dax dan kapalnya menembakkan laser gitu. Ciu ciu ciu. Nah, beralih ke barudak Wayland Bishop yang udah nyampe di TKP, mereka mulai tuh memeriksa TKP. Dipastikan TKP-nya itu sama dengan TKP kejadian pas film baru mulai yang di awal-awal scene itu. Yang ada Predator mau baku hantam sama si alien, tapi kayaknya udah terbengkalai ya karena 100 tahun sudah diabaikan gitu ya. Setelah melakukan pencarian, terlihat ada lubang besar atau lorong besar, sepertinya gara-gara tembakan laser yang tadi, dan membuat jalan langsung ke tempat piramid yang berada di kedalaman 2000 meter. Lalu barudak manusia-manusia itu langsung masuk aja weh. Terima kasih ya Mamang Predator telah membuatkan jalan menuju kematian. Di sisi lain kelihatan juga tuh si Mamang-Mamang Predator udah mau siap-siap juga, ada bisi telat ya. Go aja tuh meluncur. Namun ada beberapa kru yang jadi hansip juga sih yang jaga di atas permukaan bisi ada apa-apa. Nah di situ kelihatan ada 3 predator yang mau nyusul dak. Setelah sampai ya predator bantai semua hansip yang jaga di atas. Biasa alien gak ada akhlak, ini mulai barbar ya. Demen kalau ada yang bawa-bawa senjata tuh. Sedangkan si tim Wayland yang tadi masuk ke lorong itu ternyata sudah sampai di piramid, melihat piramid besar. Mulai eksplorasi tuh mereka ya. Dan waktu di dalam gerbang piramid, salah satu tim kayak menginjak sesuatu secara nggak sadar gitu. Untung bukan nginjak kotoran kucing ya. Akibat injakan tersebut terlihat mekanisme piramid yang berubah. Salah satunya memperlihatkan sosok alien ratu yang beku dan aktif untuk beraktivitas seperti biasa. Lalu tim pun memasuki salah satu ruangan. Pokoknya kalau dilihat-lihat itu adalah tempat pesugihan para predator ya. Tapi ya dilakuin sama orang-orang zaman dulu. Pesugihannya sepertinya mengorbankan nyawa gitu. Kalau dilihat sih ada tengkorak yang berbaring ya, mungkin ada 8 tengkorak ya. Dan juga ternyata ada mayat bayi alien laba-laba. Udah tahu kan kalian endingnya mereka ngabis ngapain? Bukan habis enak-enak ya.
Tim Wayland sebagian yang baru-baru itu, tim arkeolog itu ya seperti kebingungan dan mencoba mereka-reka apa yang terjadi di ruangan tersebut. Ya mungkin ini baru tahun 2004 juga. Alhasil mereka pun belum banyak informasi tentang alien dan predator ya. Oh ya, di sini beda banget ya, Dax, predatornya terlihat gak kayak gembel gitu ya si mamang predatornya. Ya karena mungkin udah 2004, teknologi udah maju ya, gak kayak di film Predator 1 sama 2 yang cungkring. Nah, rada gagah lah, tinggi besar. Nah, scene lain memperlihatkan ratu alien yang sedang dalam kerangkeng itu seperti dipaksa oleh mekanisme piramid untuk bertelur, Dax. Nah, di samping itu, timnya Wayland yang sedang bereksplorasi ternyata menemukan peti batu yang mengeluarkan senjata. Mereka sebelumnya ngulik-ngulik gitu lah ya. Ada 3 buah senjata modern. Ya, yang udah nonton Predator sebelumnya pasti tahu itu senjata apa. Si karyawan si Wayland main ambil-ambil aja tuh semua pistol. Dan ternyata akibat diambilnya senjata itu mengaktifkan lagi mekanisme khusus yang menyebabkan ruangan berubah, membuat mereka terperangkap dan membagi tim menjadi 2. Ya namanya film pasti aja ada orang-orang bego atau cilepeng alias soto ya. Dan tim yang terjebak di ruangan dekat mayat-mayat tengkorak itu tiba-tiba ada mekanisme yang aktif ngeluarin seperti telur alien. Yo wes lah, tahu endingnya gimana ya. Udah harus nulis surat wasiat itu mah. Udah, wassalam. So, sisa 1 tim berarti ya. 3 sahabat predator akhirnya sampai ke ruangan peti senjata. Ternyata mereka kecewa karena senjatanya udah dicolong. Si predator akhirnya memilih berpencar. Ternyata si predator juga inisiatif bantai orang-orang ekspedisi. Sempat baku hantam sih ya. Namun beberapa menit si bangunan piramid itu berubah mekanismenya seperti sebuah labirin yang memusingkan tim ekspedisi, sehingga memencarkan lagi tuh tim ekspedisi jadi beberapa kelompok. Oh iya, sebelumnya si tim yang terjebak dan mati sama alien laba-laba sudah melahirkan bayi alien xenomorph. Bayi alien pun selamat dan sehat walafiat. Pokoknya tiba-tiba udah gede aja si alien xenomorph dan makanin satu persatu tim yang berpencar layaknya makan cemilan. Satu sisi lain, tim si Wayland diserang juga karena dia yang memegang pistol si predator. Disiksa tuh si tim inti, tapi kemudian salah satu sahabat predator mati, Dax. Temennya nggak terima tuh, baku hantam tuh alien xenomorph dan temennya predator. Tapi ternyata predatornya cupu-cupu dan nggak bisa ngehandle alien xenomorph, padahal alien xenomorphnya cuma 1 doang. Alhasil 2 predator itu mati dan menyisakan 1 predator. Si Wayland Bishop emang kelihatan udah tua dan penyakitan bengek gitu, Dax, alias penyakit paru-paru. Sesaat kemudian sisa predator yang 1 nyamperin tuh si tim si Bishop Wayland, padahal mah udah diampuni ya sama si predator itu. Karena lihat si Wayland Bishop udah kayak sekarat gitu. Ternyata si Wayland ini main serang-serang aja. Ya dibunuh lah si Wayland Bishop. Semua tim udah mati dan menyisakan 2 orang aja, yaitu si Alexa dan 1 spesialis arkeolog tim bernama Sebastian. Tampaknya si predator yang 1 ini lebih jago, Dax. Kayaknya sih ini ketua kelasnya para predator. Namun kayaknya dia juga diserang oleh bayi alien laba-laba saat dirinya itu sedang mempersiapkan sesuatu. Scene pun beralih ke Alexa dan Sebastian. Karena si Sebastian sang arkeolog itu tahu tulisan-tulisan kuno, maka selama ini dia mencoba mencari logikanya dari tulisan-tulisan kuno yang ada di piramid. Dan akhirnya maksud dari pesan-pesan yang ada di piramid itu dapat ketemu. Intinya sih piramid ini menceritakan tentang kisah pesugihan ke predator. Karena si predator juga membantu umat manusia dalam peradaban. Namun predator juga meminta tempat latihan untuk pemburuan dengan piramid-piramid yang dijadikan tempat tumbal untuk latihan. Latihannya ya menternakan alien xenomorph untuk baku hantam. Dan setiap 100 tahun sekali dia datang ke planet itu untuk latihan. Ya planetnya ya bumi ya. Seperti ospek-ospek gitu, Dax. Jadi ya predator muda di ospek di piramid untuk baku hantam dengan alien xenomorph. Gak ada akhlak ya emang ya, jauh-jauh datang ke bumi cuman gitu-gitu doang. Oke lanjut, setelah berjibaku untuk kabur, si Sebastian tewas di perjalanan. Alhasil si Alexa sendirian. Namun setelah kopdar atau ketemuan dengan predator, si Alexa memilih berdamai dengan ngasihin pistol titipan si Wayland Bishop ke si predator ketua kelas itu. Tiba-tiba si predator keburu diserang sama si alien, tapi si Alexa juga berhasil baku hantam dan membunuh si alien
alien yang nyerang dengan senjata tombak si Predator. Dan ternyata alien yang udah banyak mengerubuti mereka tiba-tiba dipanggil tuh sama si Ratu. Akhirnya Alexa dan Predator sempat selamat. Lalu Predator pun ngasih persenjataan dan ngajarin cara bertahan hidup ke si Alexa. Lalu scene berpindah ke tempat Ratu Alien. Ternyata Ratu Alien memanggil untuk minta bantuan ke alien-alien cungkring agar bisa lepas dari kekangan atau rantai gitu. Pintar juga tuh si Ratu Alien kampring itu ya. Di satu sisi lain, si Predator berniat ngebom aja tuh tempat dan kabur sama si Alexa. Pas mau kabur, nggak semudah itu juga dak, soalnya diserang sama komplotan-komplotan alien. Namun ya akhirnya mereka berdua bisa selamat ke permukaan. Ternyata si alien ratu itu emang belum mati karena udah nggak ada senjata juga, laser-laser ciwi-ciwi gitu juga udah nggak ada. Ya pakai alat seadanya tuh si Predator untuk melawan si ratu. Berjibaku deh tuh berdua. Setelah baku hantam dengan sengit, akhirnya si alien ratu juga bisa mampus ya. Tapi si Predator ketua kelas harus menerima banyak luka dan dia meninggal. Tiba-tiba jemputan Predator pun datang pakai kapal besar. Si Alexa pun berhadapan sama salah satu Predator yang mukanya lebih serem tuh, kayaknya kepala sekolahnya tuh ya. Lalu Alexa dikasih cenderamata berupa tombak ya. Si Alexa tampak kebingungan. By the way, di akhir-akhir scene memperlihatkan mayat Predator ketua kelas itu yang pucat dan melahirkan anak alien. Cuma agak beda ya, mukanya kayak ikan cupang. Dan film pun tamat Dax. Oke deh, terima kasih ya udah nyimak sampai akhir. Terima kasih juga yang udah ngasih-ngasih saran bahas film apa untuk ke depan. Dan mohon maaf nggak bisa balas satu-satu juga ya. Sip, kalau gitu ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.